1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Trisepti Anggi Putri dengan NIM 1810416636 dari kelas A2, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal-soal mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada soal ujian tengah semester ini terdapat 10 soal mengenai perilaku konsumen dan 5 soal mengenai mereview 2 video. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior menurut 3 ahli. Jawabannya adalah perilaku konsumen menurut 3 ahli, yaitu yang pertama menurut Schiffman dan Canuck. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan juga bertindak pasca konsumsi. Produk dan jasa maupun ide yang akan diharapkan dapat memenuhi suatu kebutuhannya. Yang kedua yaitu Ebert dan Griffin pada tahun 1995. Consumer behavior akan dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk dapat membuat keputusan tentang suatu produk yang akan dibeli dan juga dikonsumsi. Menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas seseorang saat mendapatkan atau mengkonsumsi atau juga membuang barang maupun jasa. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misal antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik? Jawabannya adalah perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam membelanjakan uangnya. Dalam hal ini, perusahaan menyusun konsep untuk mempelajari tingkah laku calon pembeli, mulai dari psikologisnya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Sosiologi yaitu memberikan sumbangan dalam mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi konsumen, seperti konsep struktur sosial, keluarga, kelas sosial, etnis, gender, dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Yang kedua, antropologi, memahami fenomena konsumen, ritual, mitos, simbolik, dan aspek budaya lainnya. Ekonomi, yaitu membantu dalam memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan harga dengan respon perilaku konsumen serta adanya perbedaan perilaku konsumen. Psikologi, nah di sini memahami proses psikologi yang sifatnya belajar sikap dan dinamika kelompok yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen dan jelaskan. Ada 3 perspektif dalam perilaku konsumen, antara lain yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dalam melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya, melainkan perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Jawabannya adalah pada proses pembelian produk ada 6 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi beberapa alternatif,
Yang keempat, keputusan untuk membeli. Yang kelima, pembelian. Dan yang keenam adalah evaluasi pasca pembelian. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Jawabannya adalah, proses keputusan pembelian dimulai dari apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Pengambilan keputusan membeli itu merupakan keputusan konsumen tentang apa yang hendak dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, dan kapan akan dilakukan pembelian, juga bagaimana pembelian akan dilakukan. Itu tadi soal dan jawaban nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen? Nah, nomor 6, pengetahuan konsumen itu adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 6. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Jawabannya adalah, dalam perilaku konsumen dikenal dengan sistem afeksi dan kognisi, yaitu ada dua sistem. Afeksi merujuk pada konsumen terhadap suatu stimulasi atau suatu kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak? Nah, di situ adalah sistem afeksi, yaitu perasaan atau kejadian. Selanjutnya, kognisi, yaitu mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya, apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Nah, dalam kognisi ini berarti kepercayaan seandainya dalam suatu merek. Apakah konsumen mempercayai merek tersebut dan setia pada merek itu? Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 7. Selanjutnya soal nomor 8. Jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban Anda harus didukung dengan jurnal penelitian yang dapat dicari di Google. Baik, saya akan menjawab soal nomor 8. Pengaruh katalog dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang didukung oleh jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Katalog Hypermart terhadap Keputusan Belanja di Hypermart. Nah, umumnya perusahaan retail menggunakan katalog atau brosur untuk menginformasikan produk atau penawaran mereka. Katalog di sini dianggap sebagai media yang paling efektif dan efisien karena melalui katalog konsumen dapat dengan jelas mengetahui tentang produk maupun informasi penawaran lainnya. Hypermart juga menggunakan katalog sebagai media informasi sekaligus media promosi. Inilah sangat penting adanya katalog, yaitu sebagai media informasi dan promosi untuk menawarkan atau mempromosikan barang-barang produk kepada konsumen, dan produk kita juga lebih cepat tersebar luas kepada konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori user and gratification. Pada teori ini yang menjadi permasalahan utama itu bukan bagaimana media memenuhi sikap dan perilaku halayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial halayak. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Kriteria produk yang akan saya beli yaitu berupa, pertama, saya lebih memilih kualitas dan harga. Saya selaku konsumen pasti menginginkan produk dengan kualitas yang baik, pastinya dengan harga yang murah. Saya akan membandingkan beberapa produk untuk perbandingan kualitas dan harga, yang mana kualitasnya sama tetapi harganya lebih murah. Saya dan konsumen lainnya juga pastinya akan memilih produk yang kualitasnya murah, yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang lumayan murah. Selanjutnya, manfaat dari produk tersebut. Saya memilih produk yang manfaatnya sesuai dengan kebutuhan saya atau yang saya inginkan. Selanjutnya, merek. Saya memilih merek yang sudah saya percaya atau merek yang sudah pernah saya konsumsi karena saya mengetahui merek tersebut sudah cocok dan sudah terkenal.
Selanjutnya, desain. Saya akan menyukai produk dengan desain, termasuk warna dan tampilan yang sangat menarik. Proses keputusan pembelian dengan 6 tahapan, yaitu yang pertama ketika saya haus. Di sini saya menemukan sebuah masalah. Saya ingin membeli minum. Selanjutnya, saya pergi ke Indomaret, yaitu saya memilih-milih minuman di sana. Di sana ada beberapa alternatif pilihan, ada berbagai alternatif pilihan. Saya mencari informasi. Yang ketiga yaitu saya mencari informasinya. Ada banyak jenis dan merek minuman di sana. Karena saya haus ingin minum mineral, maka saya memutuskan untuk membeli satu mineral. Selanjutnya, saya membayar mineral tersebut ke kasir. Nah, evaluasi pasca pembeliannya, mineral tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, dan untuk selanjutnya saya akan membeli kembali mineral tersebut. Itu namanya evaluasi pasca pembelian. Baik, itu tadi soal dan jawaban nomor 9. Selanjutnya, soal nomor 10, yaitu menurut Anda, bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jaring sosial tersebut? Baik, untuk jawaban nomor 10 yaitu dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan yang lain-lainnya, sangat memudahkan para pelaku usaha online untuk menawarkan dan menjual produk, barang, atau jasanya. Saat ini jejaring media sosial mempunyai peluang yang sangat besar. Tidak sedikit masyarakat berbelanja secara online. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, apalagi Instagram yang sekarang sedang populer di masyarakat, di mana masyarakat yang malas untuk keluar rumah itu pasti berbelanja lewat online. Konsumen akan tetap bisa menikmati dan menjangkau produk yang ditawarkan. Online itu sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang untuk melakukan aktivitas dari rumah. Apalagi kita tahu sekarang di masa pandemi kita dilarang untuk berkumpul dan berbelanja dan keluar. Jadi kita ditetapkan untuk di rumah untuk berbelanja. Belanja pun bisa dari rumah. Baik, itu tadi jawaban saya nomor 10, soal nomor 10. Selanjutnya, soal nomor 11 yaitu tentang mereview video. Ada 2 link pada video yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SMM. Link pertama, soal yang pertama bagian A, yaitu apa judul video A dan B di atas. Video A berjudul Drama Perilaku Konsumen, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, dan video B berjudul Perilaku Konsumen. Selanjutnya, soal B, siapa pembicara dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut berasal? Baik, untuk jawabannya, pembicara dalam video A adalah Kak Erika, Kak Faras, Kak Irna, Kak Anita, Aprisiana, dan Rati. Mereka adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saat ini mereka memasuki semester 7. Pada pembicara dalam video B adalah Kak Nurul Ramadanti. Kak Nurul adalah seorang alumni dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti, Prodi Manajemen. Baik, itu tadi jawaban bagian B. Soal bagian C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Jelaskan. Yang dijelaskan dalam video A tersebut adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 faktor, yaitu faktor budaya. Pertama, memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen, terutama mencakup faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya di sini adalah adat istiadat. Contohnya, anak yang baru tumbuh akan memperoleh perspektif, persepsi, preferensi, dan perilaku melalui keluarganya. Subbudaya di sini mempersiapkan subkultur, yaitu budaya yang lebih kecil, di mana harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan subkultur, di antaranya kebangsaan, agama, ras, dan geografis. Selanjutnya C, kelas sosial, yaitu pengaruh keputusan pembelian berdasarkan kelas sosial. Yang mana kelas sosial itu ada 3 tingkatan: kelas menengah, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas sosial ini berbeda dan mempunyai keputusan membeli juga berbeda. Yang kedua yaitu faktor sosial. Ada 3 komponen utama dalam faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi atau acuan, dan peran dan status. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok yang memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Adapun anggota kelompok ini biasanya merupakan anggota dari kelompok primer seperti
keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan secara langsung dan terus-menerus dalam keadaan tidak formal, di mana dalam lingkup keluarga itu kita sering berinteraksi namun tidak dalam bentuk yang formal. Tidak hanya kelompok primer, kelompok sekunder juga terdiri dari kelompok agama, profesi, dan dan asosiasi perdagangan, juga bisa disebut kelompok keanggotaan. Selanjutnya, B. Keluarga. Pertama, keluarga yang dikenal dengan istilah adalah keluarga orientas, di mana keluarga jenis ini terdiri dari orang tua, saudara kandung yang memberikan orientasi politik, agama, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua, yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang. Dan yang keluarga jenis ini biasanya dikenal dengan keluarga prokreasi. Yang bagian C adalah peran dan status. Nah, semakin tinggi peran seseorang dalam sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut, dan secara langsung akan berdampak pada perilaku pembeliannya. Seandainya seorang manajer, mereka otomatis mempunyai kebiasaan membeli itu yang juga tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor pribadi, di mana faktor pribadi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu faktor kepribadian yang ada dalam dirinya sendiri. Yang pertama, usia dan siklus hidup keluarga. Ini sangat mempengaruhi keputusan membeli. Yang kedua, pekerja dan lingkungan ekonomi. Yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup seseorang ini sangat mempengaruhi keputusan membeli mereka. Yang keempat adalah kepribadiannya. Yang selanjutnya, keempat, psikologis, di mana ada motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus. Beberapa kebutuhan lainnya itu bersifat psikognetis, yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan atau pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Ketika seseorang mengamati sebuah merek, dia akan berekreasi tidak hanya pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek tersebut, melainkan juga melihat petunjuk lain yang samar seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan yang memacu arah pemikiran dan emosi tertentu. Selanjutnya, persepsi. Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Baik, itu tadi jawaban pada soal bagian C. Selanjutnya soal bagian D. Apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jelaskan. Dalam video B di sini dijelaskan bahwa konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan dari konsumsi adalah memenuhi kebutuhan, memperoleh keputusan semaksimal mungkin atas penggunaan barang atau jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk, barang, atau jasa yang mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendapatan, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk, dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan produk di sini akan meningkat. Ini adalah hukum permintaan dan penawaran. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan juga akan berturun. Yang kedua adalah selera konsumen yang bersifat subjektif. Di sini tergantung pada penilaian produk tersebut. Yang ketiga adalah status sosial, dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Yang keempat adalah gaya hidup. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, misalnya usia, pendapatan pribadi, opini, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu adalah budaya, sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam budaya ini adalah budaya dan subkultur. Subkultur itu bagian-bagian terkecil dari suatu budaya. Selanjutnya yang keenam yaitu harga barang. Apabila harga tinggi, maka konsumsi barang akan menurun. Hal ini disebabkan tidak semua orang mampu untuk membeli barang, tapi tidak untuk kebutuhan pokok. Jika harga kebutuhan pokok itu tinggi, tetaplah akan dipenuhi oleh konsumen karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk, di mana kegiatan konsumsi akan tinggi apabila jumlah penduduknya banyak, karena setiap hari penduduk mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedelapan adalah dugaan masyarakat. Jika harga produk kedepannya itu diperkirakan mahal, maka masyarakat itu akan mempersiapkan uang untuk membeli barang tersebut.
Selanjutnya adalah macam-macam perilaku konsumen, di mana ada konsumen yang berperilaku rasional dan irasional. Perilaku irasional maksudnya di sini mengkonsumsi produk sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, terjamin kualitasnya, memberikan kegunaan yang optimal, yang benar-benar dibutuhkannya, yang dipengaruhi oleh pendidikan, kedewasaan, kematangan emosional. Jika seseorang berpendidikan tinggi atau kedewasaan, dia akan lebih mempertimbangkan untuk memutuskan apa yang hendak dibeli. Selanjutnya, perilaku irasional, yaitu membeli karena ketertarikan merek atau karena diskon atau tertarik pada iklan, yaitu mempertahankan prestis, yaitu bisa juga karena membeli karena ikut-ikutan. Nah, baik, itu tadi jawaban video pada bagian D. Selanjutnya bagian E. Apa yang dapat Anda pelajari dari menonton video A dan B pada video di atas? Yang pertama, dalam video tersebut saya dapat memahami tentang pengertian perilaku konsumen, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dapat memahami pemahaman tentang faktor budaya, sosial, psikologis, beserta contoh-contohnya. Dan juga saya dapat mengetahui faktor dan perilaku konsumen dalam pembelian produk yang dipasarkan. Ya, dan juga saya dapat mengetahui strategi bagi manajer dalam mengamati sifat-sifat atau perilaku konsumen dalam memilih produk. Dan juga saya tadi dapat mengetahui tentang macam-macam perilaku konsumen yang rasional dan irasional. Baik, itu tadi jawaban-jawaban dari soal-soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Adi Mursalin, SEMM. Terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata pada video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.